Dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu, kita banyak meminjam istilah Sanskrit, istilah Jawa kuno, bukan Melayu. Sekitar 60%. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledesh. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk kali ini saya akan menunjukkan fakta-fakta yang menarik ya tentang Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu sendiri, dan juga saya akan menunjukkan video pernyataan dari ahli sejarah negara Malaysia yaitu Profesor Ahmad Adam di dalam salah satu siniarnya yang disebut dengan Pondok Siasah. Dan kita akan membahas juga beberapa fakta yang sangat menarik yang diucapkan oleh Profesor Ahmad Adam itu. Saya akan mulai dengan membacakan pengiring kata yang dituliskan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes edisi pertama tahun 1970. Saya akan membacakan dari paragraf pertama sampai paragraf ketiga. Beribu-ribu syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena izinnya juga maka kamus ini yang sangat-sangat kita hajati ini sudah masuk ke peringkat pencetakan dan sebagian daripadanya sudah pun dicetak. Bakinya sedang dalam penyemakan dan kerja-kerja di peringkat penyudahan. Dalam penyemakan dan kerja-kerja di peringkat penyudahan. Maksudnya penyemakan itu bukan semak ya, tapi menyimak gitu loh. Jadi mereka seharusnya itu penyimakan, tapi mereka menulisnya penyemakan. Jadi kata dasarnya semak gitu. Saya sedia maklum betapa besarnya hasrat kita sekalian ingin melihat kamus ini terbit dengan secepat mungkin. Istimewa pula memandang kepada perlunya sebuah kamus yang dapat memenuhi kehendak masyarakat masa ini, manakala bahasa kebangsaan kita telah meningkat ke peringkat kemajuannya yang amat pesat. Tetapi oleh adanya berbagai proses yang terpaksa dilalui dalam kerja-kerja menyusun kamus, yaitu dengan menggunakan, oke, ini pasti salah ngetik ya. Usaha dan tenaga yang banyak, maka terpaksalah juga kita bersabar dalam menunggu penerbitannya. Perhatikan di paragraf ketiga ini. Sebuah kamus seperti ini telah menjadi cita-cita Dewan Bahasa dan Pustaka sejak mula pendirian Dewan Bahasa Pustaka itu sendiri. Namun, cita-cita murni ini tidak dapat dilaksanakan karena tiada orang yang layak dan berkebolehan, maksudnya yang mempunyai keahlian untuk mengerjakannya. Maka karena itu, terpaksalah Dewan ini meminta kerjasama UNESCO untuk mencari seorang pakar yang dapat membantu dalam menyusun sebuah kamus bahasa kebangsaan kita. Kita kan selalu mendengar ya, warganet Maledes itu selalu koar-koar mengatakan, oh bahasa kami itu sudah ada beribu-ribu tahun. Betul? Bahasa kami ini adalah bahasa yang murni. Betul? Betul. Namun, dengan fakta pertama ini, yang dituliskan oleh tim penyusun kamus bahasa kebangsaan mereka sendiri, mereka mengakui bahwa apa? Bahwa mereka tidak mempunyai seorang ahli pun untuk membuat kamus bahasa kebangsaan mereka. Itu fakta, ya. Jadi mereka tidak mempunyai seorang ahli satupun. Sehingga mereka harus mengirim permintaan kepada UNESCO untuk meminta UNESCO mengirimkan orang menyusun kamus bahasa kebangsaan mereka. Dan masih di masa yang sama saat itu, salah satu orang Indonesia, Tengku Iskandar, itu menjadi kepala bidang perkamusan bahasa Melayu Malaysia. Tengku Iskandar ini adalah orang Aceh, orang Indonesia. Fakta ini juga menampar kepada warganet Maledes yang koar-koar bahasa kami itu sudah ada beribu-ribu tahun. Tapi ternyata apa?
Untuk menyusun kamus aja, kalian harus menggunakan rakyat Indonesia. Lantas untuk mengisi kamus edisi pertama, yang katanya mereka itu sudah mempunyai beribu-ribu kosakata di dalam perbendaharaan kosakata mereka, ternyata untuk mengisi kosakata yang ada di edisi pertama kamus mereka, apa yang mereka lakukan? Kita bisa membaca apa yang tertulis di pendahuluan kamus edisi pertama tahun 1970 ini. Kamus ini dimaksudkan untuk penggunaan umum dan penuntut-penuntut sekolah berdasarkan inilah keterangan etimologi pada umumnya tidak dimuat dan hanya dimasukkan di mana dirasa perlu untuk kegunaan yang praktik. Di samping itu, dicoba juga memenuhi keperluan-keperluan pengajian yang lebih khusus sehingga dimuat kata-kata Melayu klasik, logat, daerah, nama tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Perhatikan ini. Dan ini adalah sebenarnya inti dari pembuatan kamus bahasa Indonesia versi Maledes itu. Selanjutnya, dimasukkan juga kata-kata dari bahasa Indonesia karena pertimbangan yang berikut. 1. Kata-kata tersebut semakin luas digunakan dalam buku-buku, majalah-majalah, dan lain-lain di Maledes. Yang kedua, untuk memperkaya perbendaharaan kata-kata bahasa Melayu Malaysia. Nah, kalau untuk memperkaya berarti lu miskin dong. Nah, itu fakta. Kamus apa saja yang mereka gunakan sebagai acuan atau untuk mereka mengcopy paste agar bisa dimasukkan kosakata tersebut di dalam kamus mereka, kita bisa melanjutkan membaca di pendahuluan ini. Untuk menyiapkan kamus ini dalam masa yang sesingkat-singkatnya, di samping berusaha menjadikannya selengkap mungkin. Wah, singkat, lengkap. Disusunlah suatu sistem pelaksanaan sebagai berikut. Diadakan suatu sistem kartu yang mengandungi cabutan kata-kata dari kamus-kamus standar yang luas dipergunakan. 1. Untuk mendapat kata-kata Melayu modern dipergunakan Kamus Bahasa Melayu oleh R.O. Winstead. Bukan orang Melayu kan ya? Yang kedua, untuk kata-kata Melayu klasik dirujuk kepada A Malay English Dictionary oleh R.J. Wilkinson. Sekali lagi, bukan orang Melayu. Ketiga, untuk kata-kata Indonesia yang dipergunakan, Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh WJS Purwadarminta dan Kamus Modern oleh Sutan M. Zain. Mana yang orang Melayunya itu mana di sini? Katanya kalian itu menggunakan bahasa Melayu itu sudah beribu-ribu tahun. Tapi ternyata untuk Melayu klasik dengan Melayu modern justru kalian mengambil nama orang bule. R.O. Winstead dengan R.J. Wilkinson. Dan bahkan kalian harus menambahkan kosakata bahasa Indonesia untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Artinya, kamus yang disusun oleh R.O. Winstead dengan R.J. Wilkinson itu sangat minim. Oleh karena itu, perlu ditambah kosakata dari bahasa Indonesia untuk memperkaya perbendaharaan kata-kata bahasa Melayu Malaysia. Jadi, ini memenuhi keinginan, yaitu apa? Ingin menyiapkan kamus dalam waktu sesingkat-singkatnya dan selengkap mungkin. Apa yang mereka lakukan? Copy paste. Itu fakta ya. Jadi yang kalian koar-koar katanya kalian itu sudah menggunakan bahasa Melayu sudah ribuan tahun. Ternyata untuk menyusun kamus bahasa kebangsaan kalian, kalian harus mengambil karangan dari orang bule. Dan juga harus mengambil dari bahasa Indonesia. Itu fakta ya. Siapa sih Winstead dengan R.J. Wilkinson itu? Ya udah, kita kan sudah ada namanya teknologi kecerdasan buatan. Jadi kepada warganet Maledes, tolonglah gunakan teknologi kecerdasan buatan itu. Jangan hanya menggunakan koar-koar mulut saja ya. R.J. Wilkinson itu dilahirkan di Salonika, Yunani pada tahun 1867, merupakan anak kepada konsul British di Yunani dan mendapat pendidikan di Trinity College, Cambridge.
sampai di Tanah Melayu pada tahun 1889 sebagai pegawai pentadbiran kolonial, maksudnya pegawai administrasi penjajah gitu ya. Dikenali sebagai orang yang sangat berminat dalam bahasa, adat resam, dan budaya orang Melayu. Orang Melayunya kemana? Beliau mempunyai kebolehan dalam pelbagai bahasa termasuk Prancis, Jerman, Spanyol, Itali, Yunani, Hokkien, dan bahasa Melayu. Sumbangan beliau yang paling ketara adalah bahasa Melayu, A Malay English Dictionary pada tahun 1901 yang digunakan sebagai sumber kamus bahasa Indonesia versi Maledes tadi. Beliau juga menghasilkan kamus Jawi, Melayu, Inggris pada tahun 1903. Jawi di sini bukan Jawa ya. Maksudnya Jawi di sini ini mereka klaim bahwa itu adalah tulisan Melayu. Padahal yang disebut Jawi itu adalah tulisan Arab gundul. Sistem ejaan Rumi. Beliau mengetuai jabatan kuasa yang ditubuhkan 1904. Jabatan kuasa itu maksudnya kayak lembaga gitulah ya. 1904 untuk mengkaji dan membentuk sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. Hasilnya dikenali sebagai sistem ejaan Wilkinson. Wilkinson turut mengumpulkan dan menerbitkan sebilangan besar cerita klasik Melayu. Beliau juga mengumpul pantun Melayu bersama R.O. Winstead. Nah, siapa R.O. Winstead? Dilahirkan 2 Agustus 1878 di Oxford, England, seorang orientalis berbangsa Inggris dan pegawai administrasi penjajah dengan kepakaran tinggi tentang hal ehwal, tentang hal-hal yang berkaitan tanah Melayu British. Jadi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa tanah Melayu itu memang dijajah Inggris. Jadi kalau ada yang koar-koar mengatakan, oh kami tidak pernah dijajah Inggris, bohong. Memperoleh ijazah kedoktoran kesusastraan dari Universitas Oxford pada tahun 1920. Sampai di Tanah Melayu pada tahun 1902 dan bekerja dalam berbagai jabatan administrasi termasuk pegawai daerah dan menyertai jabatan pendidikan. Beliau menjadi presiden pertama College Raffles Singapura dari tahun 1921 hingga 1931 dan pengarah pendidikan 1924 sampai 1931. Sama seperti Wilkinson, Winstead juga menyusun kamus. Beliau menghasilkan An English Malay Dictionary dan kamus bahasa Melayu yang digunakan sebagai sumber kosakata bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu modern di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Nah, hal yang menarik lagi ya teman-teman, kalau teman-teman baca ya, di situ ada tertulis ya, sastra dan sejarah Melayu. Beliau dikenali sebagai salah seorang pakar dalam bahasa dan adat resam Melayu. Winstead memainkan peranan penting dalam memelihara banyak hasil tulisan kesusastraan Melayu termasuk sejarah Melayu. Saya akan kembali lagi kepada pernyataan sejarah Melayu ini berdasarkan nanti pernyataan dari Profesor Ahmad Adam, seorang ahli sejarah warga negara Malaysia. Beliau menerjemahkan sejarah Melayu pada tahun 1938. Beliau menulis pelbagai karya penting tentang Melayu dan bahasanya. Selain di bidang perkamusan, Winstead juga menyusun tata bahasa Melayu termasuk berdasarkan karya-karya klasik seperti Sejarah Melayu dan Hikayat Abdullah yang menghasilkan karya tata bahasa berjudul Malay Grammar. Beliau turut mengkaji dan menerbitkan semula teks-teks klasik seperti Hikayat Bayan Budiman dan Misa Melayu. Sekarang saya ingin menunjukkan kepada teman-teman pernyataan dari ahli sejarah warga negara Malaysia, Profesor Ahmad Adam. Dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu, kita banyak meminjam istilah Sanskrit, istilah Jawa kuno, bukan Melayu. Sekitar 60%. Orang Melayu sudah beragama Islam. Bagi saya mengkaji batu bersurat dengan itu. Sekurang-kurangnya 700 tahun. Tapi apakah kesannya hari ini? Saya tulis tentang sejarah batu bersurat itu, orang tak baca pun. Jadi sistem nilai literasi, suka membaca tak ada dalam masyarakat Melayu. Bila orang heboh tentang nama Hang Tuah, saya dah terangkan, perkataan Tuah tak wujud, orang tak baca. Sejarah adalah pengajaran. Sejarah bukan untuk memuji bangsa. Kita harus mengakui kelemahan itu. Seperti sistem nilai yang bobrok, yang tidak bagus, kita jangan ikut. Perkataan Tuah. Saya sudah buat penyelidikan dengan bukti-bukti penyelidikan itu. Perkataan Tuah tak wujud. Nama Laksamana Melaka bukan Hang Tuah. Untuk menamakan jalan-jalan Melaka, tak perlu nama Hang Jebat. Itu palsu. Nama Jebat itu palsu. Tak perlu nama Jalan Hang Kasturi. Tak wujud ni watak-watak ini. Tapi namakan misalnya nasionalis Melayu. Yang memulakan gerakan kebangsaan Melayu. Kenapa tak buat? Atas nama saya Jalan Laksamana. Tak payah Jalan Laksamana Hang Tuah. Kita tidak cermat. Kita tidak jujur. Tidak telus dalam nak menyaring maklumat ni.
Jadi banyak nama-nama tempat tu. Macam Hang Tuha, Hang Jebat, Hang Kesi. Tidak wujud itu, nama-nama itu. Jebat itu dalam bahasa Jawa kuno artinya wangian. Kasturi artinya wangian. Pengarang yang menulis Hikayat Hang Tuah itu dia orang yang bijak, sangat bijak. Atau dia mulai dengan menulis, dia ambil daripada sejarah Melayu. Dia ambil nama itu pengaruh daripada sastra Jawa. Jadi Jebat dan Kasturi, orang yang sama dijadikannya dua. Ada dua watak kan? Jebat satu, Kasturi. Kena lekir, lepas tu. Semua beratus tahun kata lekir. Bukan lekir. Lukewa. Lamkap Yawau tu Lukewa. Jawi lama. Lukewa ada makna. Lekir tak ada makna. Apa maksudnya? Lukewa artinya belati, pisau. Benda tajam. Dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa kuno. Oh. Pengarang itu memang orang bijak. Genius. Jebat, dia tipu pembaca Melayu hari inilah. Jebat dan Kasturi yang sama dia jadikannya dua. Kira lekir. Lekir ni perkataan Jawa kuno juga. Berarti kita kalau ikat kain tu tak ketat. Melekir dia nak tanggal. Oh, nak tanggal. Lekir ya. Kemudian Lamkap Yara, seruminya LKYR, ditukarnya Lamkap Yawau. Ra jadi waw. Timbul satu watak lagi. Jadi 5. Dan 5 itu kepercayaan dalam masyarakat Jawa dan juga Hindu. Angka sakti 5 ni. Panca. Satu angka atau panca yang Panca artinya 5. yang 5 Pancasila. Jadi Melayu tak faham bahasanya. Saya menganggap pengarang Hikayat Melayu, sejarah Melayu itu nama orang putih popularkan. Dia namanya bukan sejarah Melayu. Namanya sebenarnya Hikayat Melayu. Nama asal. Dalam bahasa Arabnya Sulalatus Salati. Tuturan segala raja-raja. Orang tak faham perkataan Jawa kuno tuturan, dia sebutnya pertuturan. So macam Bukan pertuturan. Tuturan artinya salsilah. Salah sila. Keturunan, nasihat. Daripada perkataan Jawa kuno tutur. Saya mengkaji Batu Bersurat Terengganu. Orang semua kata itu bahasa Melayu, Batu Bersurat. Sebenarnya perkataan Melayu kuno sedikit aja. Perkataan Jawa kuno yang banyak. Kenapa Jawa kuno? Kerana Terengganu itu adalah wilayah atau koloni budaya Jawa. Kelantan, koloni budaya Jawa juga. Jadi pengaruh Jawa kuno itu, saya bukan Jawa. Saya Melayu tulen. Tapi yang benar harus dikatakan benar. Kalau orang mengkaji sastra Melayu tradisional, tanpa melihat atau menganalisis pengaruh Jawa itu, tak sah. Kebanyakan perkataan dalam Hikayat Melayu itu, perkataan Jawa. Tapi sekarang ni kalau dalam dewasa ni lah kan, ramai yang mungkin mereka-mereka yang memperjuangkan kemurnian bahasa Melayu sebagai sebuah bahasa nasionalis, nasionalis, menolak peminjaman kata-kata lain ni. Sebab mereka tak tahu. Pendapat apa macam mana kalau Itu salah mereka tu. Sebab kalau kita selidik bahasa Melayu itu, saya dah kata tadi, 60%, sekitar 60% ada pengaruh atau perkataan asing. Apa sahaja perkataan. Kalau tak Sanskrit, Jawa kuno. Jadi yang naik ke Bukit Seguntang, dalam Hikayat Melayu, saya tak gunakan perkataan sejarah Melayu, Hikayat Melayu. Ya. Dan Bukit Seguntang itu di Palembang, antara Palembang dan Jambi. Ya. Maka watak-watak Sang Supraba, Sri Tribuana, dia nilai utama. Ni Sang Nila utama. Ini adalah lambang-lambang agama yang sampai ke Bukit Seguntang. Jadi agama Buddha, Sang Nila utama, Nila ni biru dalam bahasa Sanskrit. Ya. Biru ni warna Vishnu, Dewa Vishnu. Artinya Dewa Buddha datang, Dewa Vishnu datang, kena Dewa Krishna pun ada. Tapi orang tak pernah fikir itu. Jadi perlambangan kepada perlambangan ada pengaruh agama waktu itu. Tapi kerana orang meremehkan pengaruh bahasa, orang tak kaji bahasa Melayu. Macam mana kita nak menjadikan bahasa ni sebagai satu alat perpaduan kepada semua? Sebab kalau macam kita lihat macam sejarah contohlah kan, di ketika era nasionalis seperti Burhanuddin Hilmi semua, dia menyatakan konsep Melayu Raya yang siapa-siapa yang duduk di tanah Melayu ni dipanggil Melayu, berbahasa yang sama. Dan Indonesia pun buat benda ni. Tapi apa yang menyebabkan kita tidak dapat nak buat polisi macam ni? Ini satu nilai Melayu lagi. Orang Melayu buat apa-apa tak pernah sampai putus. Tak pernah sampai habis maksudnya. Tak selesai. Benda tu sudah ada dalam perlembagaan. Mesti ada satu bahasa kebangsaan, satu sistem persekolahan, tapi tidak dilaksanakan. Dan Melayu ni bangsa yang hati-hati.
Kalau laksanakan nanti bergaduh. Takut bergaduh. Jadi ahli politik Melayu selalu seorang tarik dalam prinsip. Dan satu lagi kita harus ingat. Bila kita merdeka 57 itu dengan Melaya, Ya. sebenarnya itu benda ini diompokkan, diletakkan kepada Melaya oleh British. Siapa yang bawa masalah ni? British. Yang bawa orang Cina, orang India kerana perlu tenaga kerja. British. Perlembagaan ini undang-undang tertinggi negara. Tidak diikuti. Mana ada dipatuhi. Pemimpin mesti tegas. Pemimpin Melayu mana ada yang tegas. Orang Melayu ni masalahnya besar. Dan untuk mendidiknya, mengasuhnya kembali, kita harus kembali kepada satu doktrin yang berasaskan sistem nilai yang maju. Maksud saya maju itu sistem nilai yang positif, bukan yang merugikan. Kalau nak menekankan Islam, okey. Tapi tekankan intellectual Islam. Baca Quran dulu. Jangan dengar cakap ustaz. Cek, semak. Apa yang ustaz cakap betul ke seperti yang dalam Quran dan buku hadis. Perlu disemak dari sumber-sumbernya ya. Tapi seperti saya kata, boleh buat research. Pergi ke rumah orang Melayu, orang Islam. Tanya berapa buah jilid hadis dia ada. Berapa buah Quran, terjemahan dia ada. Kita akan kecewa. Orang Melayu suka slogan, tu sistem nilainya. Saya ni mengendalikan Facebook. Ya. Saya cari satu isu ini sejak 2016. Satu isu yang akan menyentuh Nurani Melayu. nurani Melayu, iaitu Hang Tuah. Saya dapati dengan bukti-bukti, bukan cakap je. Orang Melayu suka dongeng. Ya. Orang Melayu tidak pernah jujur dari sisi sejarah. Kerana itu orang Melayu tak boleh maju. Sebab sejarah memerlukan pemikiran kritis. Kalau tidak ada bukti, tak boleh pakai. Metode sejarah, kaedah sejarah harus mencontohi metode hadis. Bukan semua hadis boleh pakai. Kena yang ada jelas sumber. Mesti ada sumbernya, bukti bahawa Nabi berkata demikian. Sejarah begitulah. Sejarah tidak diterapkan secara jujur, maka dongeng-dongeng ini mengatasi sejarah. Sebab itu heboh pasal Hang Tuah. Ya, ya. Orang politik heboh. Belanja ribuan ringgit nak pergi tengok naskah kayak Hang Tuah. Sehingga ke Jepun dan Padahal tengok di perpustakaan pun ada. Ya, tapi saya rasa, saya yakin orang tak membaca. Saya pergi ke dalam bahasa ni, tak boleh cakap dia di sini. Ya. Ada perpustakaan yang tak mau beli buku saya. Oh, kenapa? Antaranya? Perpustakaan tu besar. Ha? Hikayat Hang Tuah tu tak, mereka tak mau beli. Ada di Rusia adalah. Kenapa? Kena berbeza dengan pandangan Melayu. Ada satu profesor, dia ada satu mesyuarat tertutup, majlis mesyuarat tertutup. Dia mengatakan bila saya menafikan kewujudan Hang Tuah, kalau tak ada Hang Tuah, tak ada Melayu. Profesor bercakap tu. Ya. So bayangkan cara berfikir, level Of thinking tu yang pemikiran profesor. So kalau orang yang dikatakan cendekiawan bercakap macam itu, berfikir cara itu, percaya pada dongeng, apa yang kita harapkan dari orang biasa? Nah, teman-teman sudah mendengarkan pernyataan dari Profesor Ahmad Adam ini, seorang ahli sejarah dari Malaysia. Beliau mengatakan bahwa sejarah Melayu yang ditulis sebagai sejarah Melayu itu bukan sejarah Melayu, tapi hikayat Melayu. Dan teman-teman juga sudah mendengarkan dengan jelas tadi, profesor itu mengatakan saya tidak menggunakan sejarah Melayu, tapi hikayat Melayu. Dan kalau kita berbicara tentang definisi hikayat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu hanya sekedar cerita pelipur lara. Namun, ketika kita membaca definisi hikayat di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, itu tingkatnya sama dengan riwayat dan sejarah, di mana itu mempunyai implikasi bahwa hikayat itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Dan bahkan profesor ini mengatakan bahwa nggak ada itu Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Leker itu nggak ada. Ini sangat menggoncang fondasi yang dipercayai oleh orang Malaides selama ini, terutama yang tipe M, di mana Hang Tuah, Hang Jebat, dan semuanya itu adalah simbol pahlawan mereka, yang ternyata itu adalah sekedar hikayat, tidak lebih dari cerita dongeng. Itu fakta ya. Profesor ini juga menjelaskan bahwa
beliau mempelajari batu bersurat Trengganu. Jadi di Maledes itu mereka tidak mengenal kosakata prasasti. Jadi yang dimaksud batu bersurat itu adalah prasasti. Beliau mengatakan dengan jelas bahwa banyak orang mengatakan bahwa tulisan di batu bersurat Trengganu itu adalah bahasa Melayu kuno. Ternyata tidak. Itu adalah bahasa Jawa kuno, bahasa Sanskerta. Dan profesor ini juga menjelaskan bahwa Trengganu, salah satu negeri yang ada di Maledes ini, Kelantan, itu juga koloni Jawa saat masa Sriwijaya dulu. Kemudian profesor ini mengatakan juga bahwa kamu tidak akan bisa mempelajari sastra kalau kamu menidakkan elemen Jawa kuno. Saya jadi teringat ya, komentar dari salah satu warganet Maledes yang mengatakan seperti ini. Bahasa Jawa kalau di Malaysia hanya untuk kejamban berak saja. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Profesor Ahmad Adam ini, 60% bahasa Melayu yang digunakan di Maledes itu berasal dari unsur Jawa kuno atau Sanskerta. Berarti rakyat Maledes sering ke Jamban untuk berak agar bisa mempelajari bahasa Jawa. Ya, udah kalian itu jangan bersikeras mengatakan enggak kami nggak ada Jawanya, nggak ada Jawanya. Udahlah, kalian itu jangan coba menutup sejarah. Semakin kalian mencoba menutup-nutupi sejarah asal muasal kalian, kalian akan semakin tersiksa. Udah lemesin aja. Ya. Teman-teman, jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah.